baik di sini, semoga di sana juga ya. Kali ini aku kedatangan narasumber yang super spesial. Mungkin boleh kenalan dulu nih, Mbak. Halo, aku Anissa Steviani, Certified Financial Planner. Aku ibu satu anak. Sudah menikah selama 10 tahun. Jadi tadi sempat ngobrol sama Feli baru mulai kuliah, aku sudah nikah. Kelihatan ya, perbedaannya tidak begitu besar. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin tentang satu anaknya itu ya. Oke, anaknya berarti sekarang umur berapa dan namanya siapa nih, Mbak? Namanya Sailo, umurnya 8,5 tahun. Dan sekarang udah kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Oke, kita bakal ngomongin dana pendidikan, bagaimana Mbak Anissa dan juga Pak Asunya ya menyiapkan dana pendidikan untuk Sailo ya. Dan mungkin akan ketahuan kenapa anakku satu aja. Nah, sekarang Sailo kelas 3 SD itu di SD apa nih? Negeri, swasta, inter, atau apa lagi? Super inter gitu ada? Super inter ada ya, kalau kamu dari kasta tertentu ada ya, kalau super inter, benar. Tapi anakku sekolah di SD Inter, sekarang namanya sebenarnya bukan SD Internasional, namanya SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi bekerja sama dengan kurikulum dari luar negeri. Dari luar negeri. Nah, itulah yang orang bilang sebagai SD Inter gitu. TK juga TK Inter waktu itu? TK-nya Montessori. Kamu tahu Montessori nggak? Tidak, ya itu nama tempat ya? Bukan. Itu nama orang. Jadi Maria Montessori itu nama orang. Dia bikin metode tertentu untuk ngajarin anak gitu. Tapi nama TK-nya TK Montessori bukan? Bukan, berbasiskan Montessori. Dan Montessori itu kurikulum internasional? Betul, dari Amerika. Nah, berarti dari Italia sebenarnya, cuman license-nya sekarang udah di US. Nah sekarang boleh spill nggak nih biaya sekolah SD Internasional kelas 3 di Jakarta? Iya. Itu berapa per bulan? Biaya per bulannya. Per bulannya sebenarnya nggak gitu mahal. Kenapa aku bilang nggak gitu mahal? Karena lebih mahal daycare dan TK-nya. Jadi daycare dan TK-nya dulu tuh sampai 5,3-an sebulan. Per bulan? Berapa tahun tuh waktu itu? 3 tahun. Dari umur 3 sampai 6 tahun. Nah, sekarang SD-nya 4,8 lah. Karena kita bayarnya per term ya. Satu term tuh 11, sekian. Jadi itu tuh uang pangkal, ada uang apa lagi? Tentu ada uang pangkal dong. Ya masa enggak enak sekali sekolahnya tidak ada uang pangkal. Uang pangkalnya 90. Kita hanya punya waktu 6 tahun. Jadi pas lagi hamil, 6 tahun kemudian kamu udah harus ready dong uang sekolah anak. Itu yang sebenarnya jarang orang pikirin tentang uang sekolah anak. Deadline-nya tuh pasti gitu. 6 tahun kemudian dia akan SD, 6 tahun kemudian dia akan SMP, 6 karena tahun kalau dia kan kuliah gitu kan, masa gak jadi sekolah? Iya. Gak mungkin dong bilang ke anaknya kayak nanti dulu ya, mama belum ada duitnya. Anaknya gimana gitu. Ngomongin biaya dulu nih ya, berarti uang pangkal, uang SPP, ada lagi biaya-biaya di luar itu yang orang harus tahu nih? Nah, sebenarnya sekolah itu macam-macam. Jadi ada yang belum include sama catering, makan siang. Ini include nggak? Udah include. Berarti include di 4 jutaan itu ya? Include, makanya aku bilang ini cenderung lebih murah karena dibandingin waktu dulu daycare lebih mahal. Dan itu tidak ada catering? Ada catering, tapi kan cateringnya baik ya. Kadang-kadang orang tuh mikirnya gini loh, kenapa sih anak SD biayanya lebih mahal dari kuliah? Sering banget dong dengar kayak gitu. Pertanyaannya kenapa harus lebih murah? Iya kan ngurusin anak SD, anak umur 6 tahun tuh ke toilet aja masih nggak di-flush loh. Iya. Jadi kayak masih susah ngurusnya ya daripada ngurus anak SD dibandingin anak kuliah. Jadi sebenarnya akan sangat wajar kalau biayanya ternyata mungkin kamu ngerasa itu mah biaya kuliah aku sekian tahun, masa cuma uang makan SD doang. Ya ternyata ngurusin kamu kuliah kan lebih gampang ya. Kamu udah nggak perlu diurusin makannya, nggak perlu sendiri segala macam ya. Sebelum kita masuk ke dana pendidikan, apakah sudah menyiapkan uang seabrek ini sebelumnya? Kita mau tahu dulu dong, kayak Mbak Anissa tuh dan Pak suami ya memutuskan Sailo untuk masuk ke sekolah inter tuh emang udah direncanakan sebelumnya? Kenapa gitu intinya? Harus pakai background dulu nih ya. Jadi background aku itu sebenarnya bergaji UMR pertama kali kerja. Itu nggak banyak orang yang tahu. Maksudnya ngeliatnya sekarang waktu itu 2,8 juta. Di tahun 2011. Bener-bener dari manusia Indonesia pada umumnya ya kan, lulus kuliah, kerja gajinya UMR dong gitu. Nikah, hamil, baru menyadari bahwa ternyata kita nggak bisa kelola uang. Iya, karena tentu dan menyadarinya setelah menikah. Iya, sebenarnya udah tahu dari dulu kan, biasa denial ya kalau fresh graduate pacaran gemes-gemes YOLO banget lah. Nonton konser, gaji 2,8 juta, HP ku iPhone. Aku pernah tidak tahu diri juga ya. Karena beda dong sama kamu yang dari SMA kuliah udah tahu nih perencanaan keuangan udah ngerti dong ya. Karena generasi yang lebih bawah tuh lebih ngerti biasanya. Di bawah Mbak, di bawah aku yang lebih muda ya? Iya, aku nggak ada yang ngasih tau soal financial planning waktu itu. Jadi 2013 datanglah ke financial planner, cuma megang duit 4 juta. Padahal udah kerja 4 tahun lah ya berarti. Tabungan 4 juta ke financial planner? Iya.
tabungan 4 juta tuh semua uang yang kita punya hanya 4 juta karena kayak sepatunya mahal, habis itu pokoknya tuh masih yang hidupnya tuh benda kebendaan kehidupan banget. teman-teman yang nonton lah ya. Jadi cuma megang duit 4 juta. Habis itu aku financial planner dibilang gini, dengan kondisi keuangan kayak gini, kamu paling bisa nyekolahin anak kamu nanti. Itu kan hamil 10 minggu. Iya. Di sekolah yang uang makannya 30 jutaan. Aku nggak tersinggung karena aku merasa tabungan aja cuma ada 4 juta gitu kan, nggak punya uang sama sekali. 4 juta itu 2,5 jutanya aku bayarin financial planner. Semakin tidak punya uang nih kita. Iya. Wow. Iya kan, udah gila nih, tinggal megang duit 1,5 juta. Tapi aku sama suamiku mikir, kalau kita nggak pakai financial planner waktu itu, kita nggak bakal kemana-mana. Iya kan? Ini buktinya kita nggak pakai financial planner, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak ngerti apa-apa. Oke. Akhirnya dibayarlah dan cuma megang duit 1,5 juta plus duit cuman buat bulan itu aja. Tapi dari situ jadi lebih tertata karena kan financial planner-nya tuh yang ngecekin kita gitu loh, kayak cuman tiap 3 bulan apa ya kalau nggak salah. Udah on track belum? Udah dibeliin belum reksadana pertamanya? Udah ke bank belum? Buka ini, bener-bener yang jadi dituntun banget lah ya. Tapi cuma bentar sih, 5 kali pertemuan seingatku. Setahun lah ya mungkin ya? Nggak nyampe setahun sih. Nggak nyampe setahun, 2,5 juta waktu itu ya? Iya, dan zaman sekarang kan sebenarnya udah nggak perlu lagi ya financial planner ya, kamu bikin konten. Karena banyak informasi gratis gitu udah pasti bisa di mana-mana. Jadi harus bersyukur banget ya generasi sekarang ya. Nggak usah bayar 2,5 juta nih untuk 2,5 juta mungkin sekarang kedengarannya kecil ya, tapi kita ngomonginnya 2013 loh. Iya, waktu itu mungkin setara berapa ya? Iya, kayaknya itu setara gaji UMR deh. Iya, benar. Gitu, ya udah akhirnya aku mulai nabung dan dengan target 30 juta itu. Tapi karena mindsetnya sudah pengelolaan keuangan, aku udah tahu nih berarti uang-uang lebih yang ternyata banyak banget ya uang bocor itu. Itu aku tabungin buat uang sekolah anak semua. Jadi target 30 juta yang financial plannerku bilang hanya akan terkumpul dalam 6 tahun dengan kondisi keuangan saat itu terkumpul dalam 3 tahun. Jadi dari 30 juta itu 3 tahun, tapi dari 30 ke 90 udah kayak 3 tahun kemudian. Nggak sebulan juga, ya. Lebih cepat ya percepatannya. Lebih cepat gitu. Jadi aku settle financial planning aku udah aman sesuai teori itu. Dana darurat aman, 9 kali pengeluaran bulan segala macam itu 6 tahun. Berarti awalnya tuh ya mau masuk SD yang biasa aja ya dengan 30 juta. Iya, dan aku waktu itu nggak tahu SD biasa tuh kayak apa sih, ya kan? Kayak kamu juga belum punya, nggak tahu SD biasa tuh kayak apa sih. Jadi tahu sekarang berguru ya. Jadi kalau 30 juta itu sebenarnya SD-nya swasta. Tapi kurikulumnya masih ngikut kurikulum pemerintah, cuma ada plusnya, makanya disebut nasional plus. Kurikulum nasional plus apa nih? Oh, plus bahasa Inggrisnya Cambridge. Oh, plusnya SDIT, ada agamanya. Jadi nggak swasta biasa ya? Iya, bukan. Jadi ada swasta yang emang swasta nasional biasa, nasional doang. Tapi ada plusnya. Kalau yang swasta biasa tuh di belasan sih di Jakarta. Dan karena mampu gitu akhirnya naik lagi tingkatnya ya? Naik lagi. Kenapa? Karena dulu aku kecil sekolah negeri dan tidak apa-apa sih dulu kayak happy aja ya sekolah di negeri. Dan hidup-hidup aja. Survive aja. Tapi kalau aku flashback itu tuh banyak pengalaman tidak menyenangkannya. Seperti aku menahan pipis selama 6 tahun karena toiletnya jelek banget. Jadi menahan pipisnya 6 tahun? 6 tahun nggak pipis? 6 tahun nggak pipis. Jadi aku selama SD aku nggak pernah mau pipis di sekolah. Karena toiletnya jelek banget. Habis itu zaman dulu ya. Ini kita ngomongin sebelum Krismon ya, 93 ya berarti ya. Tahu gak sih, airnya tuh masih harus ditimba. Pakai sumur. Di sekolah timba? Iya. Jadi nggak ada keran? Nggak ada keran. Tapi di rumah ada keran? Iya ada dong. Oke. Jadi aku nggak mau anakku sekolah di tempat yang seperti aku. Tapi nggak mungkin zaman sekarang ada yang menimba sumurnya sih? Tidak mungkin ada yang menimba sumur. Tapi ternyata setelah tinggal di Jakarta, karena aku dari Bandung ya, mungkin kamu juga ngalamin ini deh, karena kamu dari daerah juga. Ketika ke Jakarta, pilihan sekolah tuh gemes-gemes banget ya, lucu-lucu banget. Oh ternyata ada ya sekolah yang di dalam kelasnya tuh ada toilet anak dengan wastafel ukuran anak, pendek, kecil. Kan aku juga mau. Jadinya banyak mau gara-gara tinggal di Jakarta. Dan banyak maunya itu disalurkan ke anak. Iya. Pengen ngasih yang terbaik tuh pasti ada banget sih di setiap orang. So do you believe kalau schools kayak dia sekolah di mana, bergaul dengan siapa, fasilitasnya seperti apa itu membentuk anak itu nggak sih? Iya. Tapi lagi-lagi aku selalu bilang sesuai kemampuan. Kenapa? Karena dulu ada satu sekolah yang aku mau banget. Kayak itu lebih bagus lagi dari sekolahnya anakku sekarang. Uang pangkalnya sama nih 90 jutaan, tapi SPP-nya 10 juta setiap bulan. Iya, dengan kondisi keuangan aku 4 tahun yang lalu, itu menurut aku terlalu besar gitu ya. Jadi balik lagi sesuai kemampuan. Meskipun iya aku percaya
setiap hari loh anak sekolah, apalagi anak zaman sekarang ya, anakku tuh pulangnya jam 3. Bayangin dia lebih lama di sekolah daripada di rumah. Iya, dan kayaknya ke value keluarga ya sebenarnya. Kamu pingin sekolah yang kayak apa gitu? Ada yang maunya sekolahnya sekolah Islam dengan hafalan, yang strict banget apa segala macam karena value keluarganya seperti itu, nggak apa-apa. Yang apa? Go for it. Gitu. Go for it. Kalau aku pengen yang ini apa ya? Kayak ke anak tuh bener-bener dilihat anak tuh punya potensinya masing-masing, nggak dibandingkan satu sama lain, nggak dibikin kompetisi. Aku maunya yang kayak gitu. Jadi karena maunya yang kayak gitu dan adanya di situ, ya udah aku usahakan. Jadi you believe kayak school to shape kids sesuai dan pilih sekolah yang sesuai Mbak tuh maunya yang seperti apa gitu ya? Iya, keluarga kamu sih kan suami istrinya kadang-kadang beda loh. Suaminya pengen apa, istrinya pengen apa. Nah itu dulu sih. Jadi sebelum sekolahin anak harus kayak suami sama istrinya ngobrol dulu nih anak kita mau jadi dia. Bener. Pengennya mau kayak apa? Oh bisa ngambil keputusan sendiri. Oh mau ini kita turunin lagi. Berarti mau yang sekolah kayak apa gitu. Nah sekarang kita mau bahas nyiapin dana pendidikannya ya. Kayak mungkin lebih detail nih. Kayak Mbak nyiapin dana pendidikannya waktu itu. Berarti kan targetnya jelas punya 30 juta ya. Waktu itu nabungnya berapa per bulan? Untuk nabungnya bisa nggak waktu itu? Jadi triknya itu sebenarnya kalau nabung dana pendidikan kan berat ya, apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Kita juga mikir nih nabung SD, SMP, SMA, kuliah sekaligus kok gede banget jatuhnya gitu. Jadi sebenarnya triknya adalah ngebagi dua dulu nih. Jadi dibagi dua fase ngumpulin dana pendidikan anak. Ini kita ngomong pada umumnya ya. Mungkin ada yang kaya banget yang kayak 90 juta mah penghasilan satu bulan langsung bisa gitu. Berbeda dengan orang pada umumnya harus menabung gitu ya. Jadi kita bagi jadi dua. Waktu kamu hamil, idealnya sih pas lagi hamil ya. Hamil kan itu berarti masih ada 7 tahun tuh ke SD, menuju SD. Berarti yang TK, daycare gitu nggak? Nah, nanti kita bicarakan nanti ya. Kita yang krusial dulu nih. SD itu kan 6 tahun soalnya. Wajib ya? Iya, SD itu wajib kan. TK itu tuh pilihannya banyak sebenarnya. TK itu kamu bisa PAUD deket rumah, kamu bisa banyak lah, lebih banyak opsi TK itu. Nah, kamu bagi dua nih. Jadi pas hamil langsung bikin pos untuk SD dan kuliah. SD dan kuliah? Iya, kenapa? Karena SD terdekat, kuliah terjauh tapi biasanya mahal juga kan. Gitu. Jadi kalau kuliah itu diusahakan nabungnya udah sama uang bulanan uang semesterannya kalau bisa ya. Bukan cuma pangkal gitu. Iya, karena dikhawatirkan kitanya juga udah lebih tua. Kita takutnya udah nggak produktif lagi. Jadi kita tarik horizonnya panjang aja nih, dari hamil kita mulai nabung buat kuliah. Mampunya berapa? Semampunya dulu aja, yang penting jalan dan ada posnya. Jadi kalau uangnya terbatas, nabungnya untuk SD dulu kan ya? Si kuliahnya dikit aja dulu. Kalau menurut aku bikin posnya dulu. Mau cuma 100.000 per bulan nggak apa-apa. Tapi jadi ada posnya. Misalnya cuma bisa nabung 1 juta gitu. Jadi mungkin 90% untuk SD dulu, 10% untuk kuliah. Harus tapi ada posnya. Jadi nanti ketika kita mau punya penghasilan lebih, kita tinggal nambahin budgetnya aja. Posnya udah ada dan udah ada modalnya, itu beda deh sense-nya. Udah ada posnya sama nggak ada sama sekali. Dari nol banget tuh pasti beda banget kan. Nah begitu anaknya masuk SD, baru kita ngumpulin SMP dan SMA. Budget yang sebelumnya buat SD, kita alokasikan buat nabung SMP dan SMA. Gitu. Kalau kita balik lagi dikit ya, pas Mbak hamil itu kan nabungnya untuk SD dan kuliah ya. Nabungnya berapa waktu itu? Kan SD-nya untuk 30 juta ya? Soalnya juta nggak? Enggak. Kan targetnya cuma 30 juta dalam 7 tahun. Benar-benar ya, bagi aja lah ya. Iya, bagi aja, nggak nyampe 1 juta. Dan itu taruhnya di mana? Nah, itu taruhnya kan aku juga itu tuh baru belajar. Sekarang aku baru menyadari, kenapa disuruhnya itu ya, kenapa gue dulu nurut-nurut aja ya. Dan ada yang lebih baik ternyata? Enggak juga sih, cuman ternyata bisa pilih sendiri. Itu kan aku nggak tahu kan, dulu tuh nggak ngerti. Kita ngomongin reksadana nggak kayak sekarang beli di aplikasi loh. Aku harus jalan ke bank, cuti dari kantor setengah hari. Ngantri di bank. Abis itu mbak bank itu bakal ngasih kita kertas reksadana dan performance ya kan. Nggak bisa di sort kan. Jadi dulu aku disuruh yang buat SD itu taruhnya di reksadana pendapatan tetap, yang kuliah di reksadana saham. Ya udah aku nurut waktu itu. Sekarang Mbak Anissa udah punya dana pendidikan silo sampai kapan? SMP, SMA uang makalnya udah aman. Aku tuh tipe yang gini, kan kadang-kadang orang gini, capek banget kalau ngumpulin uang sekolah anak sama SPP-nya tuh kapan kekumpulnya? Bayangin ya, misalnya sebulan 5 juta kali 6 tahun. Mau kapan kekumpulnya? Kayak agak shock ya gitu. Atau enggak 5 juta deh, 2 juta kali 6 tahun aja berapa gitu ya? Yang uang yang SPP-nya sebulannya 2 juta. Nah, jadi si SPP ini harus masuk ke dalam cash flow kamu. Jadi perhitungan cash flow ini bener-bener dihitung baik-baik. Kalau anak aku sekolah di sana, simulasiin. Berarti akan ada pengeluaran tambahan sekitar berapa per bulannya, masuk nggak penghasilan kamu setiap bulannya gitu. Berarti yang ditabung di reksadana itu cuma uang pangkal
pangkalnya aja, karena itu berat kan uang pangkal itu. Di awal tiba-tiba kita harus masukin Uang sekian, segitu, apalagi oke. kalau yang anaknya usianya deketan. Iya, punya iya. adik, berarti 2 tahun berturut-turut dia harus masukin. Boleh nggak sih kalau misalnya uang SPP itu yang bulanan juga kita udah siap? Boleh banget, kalau Kalau misalnya uang mampu. Kalau misalnya cuma bikin kamu stres ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Tapi make sure Oke. kamu pilih sekolah yang SPP-nya kamu mampu bayar, pakai cash flow bulanan. Ada tips terakhir nggak nih kayak nyiapin dana pendidikan tuh hal-hal yang harus diperhatikan nih yang orang Kayaknya sering biaya salah nih. sosial deh, kita belum Biaya, bahas. maksudnya bergaul. Itu tuh harus dipikirin banget. Oke. Karena semakin mahal sekolahnya mungkin ya, kita tuh akan berada di lingkungan sosial ekonomi tertentu gitu ya. Oke. Buat teman-teman sekolahnya mungkin itu biasa aja, tapi buat kita mungkin itu berat. Nah itu harus dipikirin juga tuh, jangan sampai kasihan anaknya nggak bisa ikut playdate, anak-anak lain Playdate. main di playground, dia nggak bisa ikut karena misalnya kamu nggak ada budgetnya. Itu harus Oh, dipikirin juga. Budget ini kado ulang tahun. Oh iya teman. Ya kan? Aku baru mau nanya biaya sosial kayak apa ya? Soalnya kan anak SD mungkin nggak nongkrong di kafe gitu kan? Nongkrong sih. Di kafe. Enggak, biasanya gini, pulang bola misalnya anakku sepak bola kan. Oke. Pulang bola mau main kemana dulu, itu kan pasti ada biaya yang mengikutinya dong. Kalau sekali 2 kali nggak ikut mungkin nggak apa-apa, tapi kalau terus menerus nggak ikut kan kasihan juga Iya. gitu. Jadi itu tuh dipikirin banget, kamu mampu nggak? Jadi jangan sampai cash flow bulanan abis-abisan buat SPP sampai kamu nggak ada spare budget lifestyle, karena itu akan keluar banget gitu. Pernah itu nggak sih kayak biaya sosial tuh berapa persen dari SPP? SPP atau apa gitu? Aku tuh jarang banget pakai persentase ya, cuman menurut aku ketika kamu udah nggak memaksakan diri sekolah di situ, itu pasti mampu sih, karena sosial ekonominya akan di level yang sama. Tapi kalau kamu udah maksain, wah mati-matian banget sekolah di situ, bayar bulanannya mati-matian. udah Maksa pasti. itu berapa sih kayak? Wah berarti uang sekolahnya berapa persen dari income? Iya, misalnya kamu tuh udah mepet banget gitu ya. Jadi gajinya 20 juta biaya sekolah Biasanya 10 juta misalnya gitu kan, itu gede mepet. banget. Itu mepet. Kayaknya mepet ya kalau 50% punya ya? anak. Iya, kalau punya anak kayak kamu nggak Itu mampu cuma deh. 1 anak soalnya kan? Iya, nah itu. Oke, hari ini kita udah ngobrol banyak banget sama Mbak Anissa. Thank you banget Mbak Anissa udah cerita pengalamannya ya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil yang baik-baiknya ya sama teman-teman. Kalau kalian ada request mau ngobrol apa lagi sama Mbak Anissa ya, tulis di komen. Semoga kita ada episode-episode lainnya lagi ya. Thank you banget Mbak Anissa Thank untuk you. waktunya ya. Thank you for watching and see you di video lain. Bye-bye.